Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Purnama Bayuwanci dengan NIM belakang 0028. Saya melakukan praktikan dari praktikum survei hidrografi dan bawah laut dengan PJ Kak Faiz. Nah, di sini tugas modul yang pertama adalah merangkum atau menjelaskan ulang lah dari alat echo sounder, dan echo soundernya jenisnya fish finder dan hubo logger atau hubo water level logger gitulah. Nah, pada intinya tuh tantangan utama dalam oceanografi dalam memetakan dasar laut itu adalah elevasinya. Jadi perlu dikoreksi dengan elevasi permukaan airnya. Makanya di sini mengapa menjelaskan dua komponen sekaligus, yaitu si hubo water level dengan si echo sounder, karena selain mengukur kedalaman, pasti nanti dikoreksi kan elevasinya menggunakan water level. Makanya kita belajar dua sekaligus biar nanti pada saat mengukur batimetri juga bisa mengukur water level, jadi bisa saling mengkoreksi gitu loh. Nah, dapatlah batimetri yang terkoreksi dan atau batimetri yang benar gitu. Nah, pada prinsipnya itu echo sounder itu kan ke dalam perairan, terus biasanya memancarkan gelombang suara atau sonar ke dalam air, kemudian diterima lagi oleh transducer. Habis itu transducer tadi dari suara ke ke listrik itu lewat transmitter gitu kan. Nah, kegunaan utama adalah sesuai batimetri buat water level loggernya, hubonya, tinggi muka airnya. Nah, sebenarnya itu mengukur pressure-nya, tekanan antara tekanan atmosfer sama tekanan si airnya. Jadi perbedaannya itu bisa jadi water levelnya gitu. Nah, ini alatnya, komponen alatnya. Ini namanya paling ujung ini sensornya. Apa ya? Nama sebutannya tuh lupa. Terus ini dari komponen utamanya adalah merekam data secara kontinu. Nah, ini shuttle-nya, namanya tuh shuttle steering wheel-nya. Ini menggunakan konektor, ini intinya konektor buat alatnya ini, komponen ini ke laptop ini, nanti kabel hubungin ke laptop. Nah, alatnya ini mengukur tekanan air, sensor hubo, proses konversi otomatis, baru dapat grafik muka air tadi. Nah, intinya tuh alur kerja perkembangan pasang surut menggunakan hubo itu yang pertama adalah persiapan dulu. Nah, persiapannya tuh yang pertama adalah kita harus mengunduh dulu namanya software-nya HuboWare. Kemudian kalau udah, kita sinkronisasi waktu logger dengan komputer dulu dan atur parameter tekanan. Jadi jadi tadi alat ini dihubungkan ke sini kan. Habis itu si kabelnya yang laptop ke shuttle-nya ini kan dihubungkan ke sini. Nanti kan dikalibrasi tuh lewat HuboWare-nya. Nanti sinkronisasi lah, baik nanti mengukur di waktu kapan, terus intervalnya nanti diatur lah di HuboWare ini. Habis dikalibrasi, habis itu dicopot dari tadi shuttle-nya, masukin ke bawah permukaan air. Nah, yang perlu jadi catatan adalah pada saat memasukkan si hubonya tadi harus pada saat pasang surut yang benar-benar surut, intinya di lowest lah intinya, biar nanti tetap terendam gitu loh. Habis itu di pengunduhan. Nah, untuk tampak alatnya yang lebih jelas lagi itu ini water level loggernya, itu sensornya di sini. Terus habis itu, nah ini tuh range-nya tuh 0 sampai 30 meter. Bisa mengukur sampai 30 meter ini kan. Terus nah, selain tadi untuk water level juga untuk mengukur conductivity. Ini shuttle-nya. Ini nanti loggernya dimasukin sini. Terus ini nanti kabelnya dihubungin ke laptop. Habis itu kan diatur tuh kayak apa intervalnya, terus mengukur pada saat waktu kapan. Habis itu kalau udah dicopot, habis itu di onin di sini biar nanti on, klik ini ditekan, habis itu ya udah mengukur sendiri tuh otomatis. Habis itu lanjut ke echo sounder. Nah, echo sounder kan tadi kan jenisnya fish finder. Nah, si namanya tuh Garmin lah 585 plus. Komponennya tuh kayak gini sebenarnya tuh, ini deh biar lebih jelas. Nah,
ada beberapa komponen. Yang pertama adalah aki untuk sumbernya, sumber tenaganya, sumber energinya. Akinya tuh aki basah biar murah. Habis itu si displaynya, tempat display yang jadi utama pengolah datanya. Terus ini konektor kabel penghubungnya, ini aki ke di situ. Terus ini adalah transducernya. Transducer tuh kayak pengirim sinyalnya, pengirim sinyal ini kan nembak gemanya itu loh, nembak sonarnya, transducer. Kemudian si ini adalah antenanya atau penerima sinyalnya, itu ya antenanya. Oke. Nah, untuk pemasangan alatnya itu, nah ini pokoknya tadi ini yang antenanya dihubungkan ke display, ini juga ke display, si transducernya dihubungkan ke display, pokoknya ketiga kabel jadi ini dipasang di sini. Nah, si antenanya dipasang di atas kapal, kemudian transducernya di bawah kapal, kayak gitulah. Kemudian prinsipnya tuh gini, prinsip fisikanya tuh jarak dari waktu tempuh tuh gini, yang D kan kedalaman, nah kecepatan suara dalam air dikali waktunya terus bagi dua kan total waktu tempuh dua kali. Dua tuh maksudnya total waktu tempuhnya T1 terus balik lagi kan dua kali kan. Mengapa dibagi dua? Karena sensor mengukur waktu total gelombang pergi ke dasar laut dan memantul kembali, makanya dua. Terus habis itu ini alur kerjanya instalasi transducer, pasang sensor sonar di bagian bawah kapal kan, bawah kapalnya. Terus bangunin display, kemudian instalasi sistem, nyalakan power. Nah, powernya tuh ini nih, powernya gimana ya. Nah, powernya tuh ini, yang ini nyalakan power agak lama nyentuhnya. Terus habis itu masukkan menu gitu kan, pastikan modul GPS sensor aktif, kemudian penguatan parameternya sesuaikan range, rentang, kedalaman perairan, dan gainnya, sensitivitas pantulan sinyal, perekaman data kapal bergerak melintas area survei, layar menampilkan nilai kedalaman dari pantulan secara real time untuk peta bathymetry secara real time, kedalaman secara real time-nya. Sebenarnya untuk mengukur si bathymetry itu harus ada lanjut perumnya dulu, dibuat mungkin di ArcGIS atau di ArcMap gitu kan, dibuat dulu baru dimasukkan di ini memory card, biar nanti jadi lajur perum, habis itu langsung diukur gitu kan, biar inilah sesuai. Terus ini merupakan echo sounder tuh tipenya ada dua, yaitu single beam sama multi beam. Single beam itu yang ini tuh single beam, termasuknya yang fish finder single beam. Jadi memancarkan satu beamnya tuh ada satu, jadi memancarkan satu berkas gelombang vertikal, data terbatas pada satu titik tepat di bawah kapal, cocok untuk survei bathymetry sederhana. Multi beam itu kan beamnya tuh kayak kipas gitu loh, kayak swatch lah. Ini advanced white, nanti memetakan area luas sekaligus untuk model 3D dasar laut. Lebih bagus ini sebenarnya. Nah, untuk yang SBS itu single beam tadi, titik bawah kapal satu titik tok. Terus yang MBS si area lebar atau swatch kan, dengan resolusi datanya rendah sekali. Terus yang MBS kan tadi kan tinggi kan, bisa 3D soalnya. Kecepatan surveinya yang SBS lebih lambat, yang MBS lebih cepat, karena kan 3 maksudnya lebih ini loh, jangkauannya lebih gede, jadi lebih cepat kan, kompleksitas data jadi lebih sederhana. Yang SBS, yang MBS sangat kompleks, biaya investasi ekonomis sangat mahal. Kemudian ini ya, jadi untuk menyiapkan datanya, jadi gini, intinya kenapa ini misalkan, jadi kan sesuai kataku yang awal tadi, kenapa si modul Hubble sama echo sounder ini digabung, karena emang sangat sinkronisasi. Jadi ketika si Hubble ini water level kan, mengukur water levelnya kan pasti di bawah permukaan yang air yang benar-benar surut itu dipasang. Nah, si kan udah yang Hubble tadi udah mengukur elevasi pasang surutnya nih, habis itu si echo soundernya tuh juga udah mengukur kedalamannya. Habis itu nanti dikoreksi dikoreksi kedalamannya oleh tadi water level yang
yang telah diukur oleh Hubble. Jadi pokoknya inilah sehubungan lah, makanya digabung si modulnya itu. Jadi topografi dasar laut sebenarnya adalah kedalaman raw atau Chandra. Jadi koreksi passwordnya oleh Hubble. Jadi Chandra mempelajari dari permukaan ke dasar, namun karena permukaan laut terus bergerak akibat pasang surut, data batimetri mentah tidak akurat kan. Tekanan dari Hubble wajib digunakan untuk mengkoreksi nilai kedalaman, menghasilkan peta dasar yang absolut dan presisi. Gitu. Mungkin sekian aja dari penjelasan saya yang mungkin agak kurang jelas ini ya, tapi it's okay lah. Setidaknya bisa jadi gambaran lah dari teman-teman semua tentang Chandra dan Hubble ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.